berada kita saat ini di waktu yang teramat berkah. Wal fajr wa layalin ashr, di hari-hari yang 10. Rasulullah bilang, ma min ayyamal amalu salih fiha ahab ilallah min ayyamil ashr, wa la layali afdal min layalihinna, wa anna ad-du'a fihinna la yurad. Tidak ada hari-hari di mana amal ibadat, amal saleh yang dilakukan lebih disukai oleh Allah Ta'ala untuk dilakukan di hari-hari yang 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Dan itu merupakan 10 hari yang paling afdal, lebih afdal daripada 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Mengapa? Sebab di 10 hari ini menggabungkan antara hari Tarwiyah dan hari Arafah, dan juga hari Yaumin Nahar atau hari raya Idul Adha yang penuh keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka di hari-hari yang semacam ini dan malam yang semacam ini kita punya agenda. Agendanya muslim zikir, tahmid, tahlil, berzikir kepada Allah, tilawatul Quran dan berpuasa. Dalam riwayat bahwasanya puasa 1 hari di hari yang 10 pahalanya itu bagaikan puasa 1 tahun. Apalagi nanti puasa di hari Arafah, di mana puasa di hari Arafah, sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu menghapuskan dosa 1 tahun yang tahun lalu dan 1 tahun yang akan datang. Dan juga dalam hadis ini satu isyarat, orang kalau puasa Arafah insyaallah panjang umur sampai tahun yang akan datang. Bagaimana mau diampunin dosa tahun yang akan datang kalau dia udah mati? Ya, insyaallah masih panjang umur sampai tahun yang berikutnya juga. Amin ya rabbal alamin. Ya, tapi kalau yang nggak mau panjang umur ya terserah deh, harus bagaimana dia ngerti dah. Kemudian juga kita di hari Arafah punya agenda. Apa agendanya kita? Malam Arafah kita hidupkan, kita makmurkan, kita zikir, tahajud, bangun malam, baca Quran, bikin hataman, begitu, dan baca doa Arafah. Nabi bilang doa Arafah, la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wa fi riwayah yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Itu doa apa zikir? Itu zikir. Tapi Nabi bilang doa Arafah yaitu. Terus doanya di mana? Ente baca itu, hajat kita insyaallah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berapa banyak? Ulama menganjurkan kalau bisa 1000 kali. Ya nggak jadi baca deh kalau 1000 kali. Ente baca kalau bisa 1000 kali baca. Nggak bisa baca 1000 berapa maunya? 900, 500, 300, 100 baca. Jangan ditinggal sama sekali. Kalau kita nggak bisa baca semua, hatta sedikit kita baca daripada amalan tersebut. Kemudian dianjurkan untuk baca surat Al-Ikhlas. Berapa banyak baca surat Al-Ikhlas di hari Arafah dan malam Arafah? Kalau bisa 1000 kali. Nggak bisa 1000 kali, ente maunya berapa? 500, 200, 100? Silahkan. Ya, as-sabiqun as-sabiqun ulaikal muqarrabun. Mau lomba-lomba, bukan lomba-lomba cari duit, bukan lomba-lomba cari kursi, bukan lomba-lomba cari dunia, lomba-lomba dalam beginian. Limithli hadza falyamalil lamilun. Mau beramal, mau berbuat, cari yang kayak begini, bukan cari hal yang kotoran, bukan cari hal yang fana. Kemudian juga di malam Id, malam Id itu yang hidupkan malam Id, Allah Ta'ala hidupkan hatinya dia. Ya Hayyu Ya Qayyum ahyil quluba tahya wa aslih lana al-amal fid dini wad dunya. Malam Id hidupkan dengan takbiran, ya, bukan keluyuran, takbiran. Banyak orang, wah saya mau takbir keliling, kelilingnya doang, takbirnya enggak. Ya, banyakan rokoknya, banyakan jajannya, banyakan ngabuburitnya, banyakan gosipnya, banyakan ganggu orangnya. Takbirnya kagak dikit takbirnya. Kalau ditimbang-timbang banyakan dosanya dari pahalanya. Lah takbiran, takbir. Begitu makmurkan masjid, makmurkan musalla, makmurkan pesantren, makmurkan rumah kita. Begitu terus takbiran, zikir, selang-seling baca Al-Qur'an takbiran, selang-seling baca Al-Qur'an takbiran. Begitu. Dan amalan yang paling afdal di malam Id itu adalah takbiran itu. Terus takbir di hari raya itu, takbir hari raya Idul Adha itu ada 2 macam. Ada yang mutlak, ada yang muqayyad, ya. Ada yang mutlak itu artinya itu di malam Id, ya, itu mutlak tiap waktu dia bertakbir. Mulai dari tenggelam matahari di hari Idul Adha terus ya sampai sholat Id, sama kayak Idul Fitri. Bebas waktunya. Dia takbiran non-stop. Itu amalan yang paling afdal. Tapi ada lagi
jenis takbir yang mana terikat. Terikat dengan apa? Itu kalau sehabis sholat, baik itu sholat sunnah maupun sholat fardu, ataupun sholat jenazah, ataupun kalau dia lewat lihat hewan kurban, disunahkan untuk takbir. Takbir. Begitu. Mulai dari kapan? Mulai dari subuh di hari Arafah sampai hari terakhir dari hari tasyrik, tanggal 13 Zulhijjah, dia takbiran terus sehabis sholat 5 waktu ataupun sholat sunnah. Jadi itu masjid-masjid habis sholat 5 waktu, musola-musola, hatta kita habis sholat sunnah qobliyah subuh di hari Arafah, baca daripada takbir yang disunahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian juga di antara amalan-amalan tersebut adalah itu nyembelih hewan kurban. Sebagaimana fadilahnya tadi kita sudah sebutkan. Alhamdulillah, ini nikmat dari Allah subhanahu wa ta'ala. Yang motong hewan kurban tuh gak rugi, beruntung. Ka'azzimu dhuhayakum fa innaha ala sirat matayakum. Perbesar, gedein hewan sembelihan kita, sebab itu tunggangan kita besok di atas sirat yang membentang di atas neraka. Begitu. Ente besok sirat mau pakai apa namanya? Yang kecil apa yang gede? Begitu. Ayo bismillah. Enggak rugi, beruntung kita. Orang mau beli tiket pesawat, Masya Allah, tiket pesawat mahal-mahal. Dia beli tiket pesawat berapapun. Wah, perjalanan panjang, jauh, saya nggak kuat ekonomi, mesti naik yang first class atau business class. Begitu, keluar duit banyak. Nah ini sekarang sirat panjang. Nah lu mau naik apaan? Sirat panjang, ruwet urusannya. Ente mau naik apaan? Bismillah. Ini kendaraan udah disiapkan. Dari sekarang kita pesan kendaraan untuk disirat kelak. Mudah-mudahan Allah Ta'ala berikan taufik kepada kita sekalian. Terus di musim-musim yang mulia ini orang-orang udah pada ngumpul. Udah ngumpul di sana di tempat yang mulia. Ada yang masih di Madinah, ada yang sudah di Mekah Al-Mukarramah. Mereka berkumpul bersiap-siap menyambut hari haji. Mudah-mudahan kita kebagian anugerah yang besar tersebut.